Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali walaupun secara online. Semoga Allah selalu melindungi teman-teman dan teman-teman selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita belajar IPA masih tentang bumi dan alam semesta part 2. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian siap? Bumi berputar atau berotasi pada porosnya. Akibat perputaran itu, bagian yang menghadap matahari selalu berubah. Bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang. Saat itu, bumi mengalami waktu siang. Bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi gelap. Nah, saat itu, bumi mengalami waktu malam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Bumi berputar pada porosnya dengan kemiringan bumi 23 derajat dari garis tegak lurus pada ekliptika, yaitu bidang tempat bumi beredar. Dalam kenyataan sehari-hari, kita tidak merasakan atau melihat bumi berotasi pada sumbunya. Akan tetapi, kita dapat melihat bahwa matahari terbit di sebelah timur dan bergerak ke sebelah barat. Gerakan matahari yang demikian disebut dengan gerak semu harian. Gerak yang demikian tidak saja dialami oleh matahari, tapi juga dialami oleh semua benda langit seperti bintang dan bulan. Mengapa waktu Indonesia bagian timur lebih dahulu daripada waktu Indonesia bagian barat? Nah, untuk memahami hal ini, kita pelajari uraian berikut. Satu kali putaran bumi di sumbunya itu membutuhkan waktu 24 jam. Nah, tentu kalian sudah tahu bahwa bumi dibagi menjadi 360 derajat bujur. Nah, dengan demikian, waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar sejauh 1 derajat itu sama dengan 4 menit. Jadi, setiap tempat di bumi yang berbeda derajat bujurnya sebesar 15 derajat itu mempunyai selisih waktu sekitar 1 jam. Nah, perlu kalian ketahui bahwa bujur 0 ditetapkan di kota Greenwich di Inggris. Nah, penentuan derajat bujur tempat-tempat lain diukur dari kota ini. Nah, sekarang kita lihat Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Panjang Indonesia jika diukur berdasarkan derajat bujur dari barat ke timur adalah 141 derajat dikurang 95 derajat sama dengan 46 derajat. Berarti panjang Indonesia bujurnya itu 46 derajat. Nah, apabila setiap 15 derajat berbeda waktu 1 jam, maka waktu Indonesia itu dibagi menjadi 46 derajat dibagi 15 derajat sama dengan kurang lebih 3 bagian. Jadi, waktu di wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu WIT waktu Indonesia Timur, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIB waktu Indonesia Barat. Setiap negara memiliki wewenang untuk menentukan waktu di wilayahnya. Misalnya, walaupun letak Singapura berada dalam garis bujur yang sama dengan WIB, Singapura menetapkan waktu yang sama dengan WITA. Jadi, jika di Jakarta menunjukkan pukul 7 pagi, di Singapura menunjukkan pukul 8 pagi. Nah, kita dapat menyimpulkan akibat dari rotasi bumi. Yang pertama, yaitu terjadinya siang dan malam. Lalu, akibat rotasi bumi yang kedua adalah terjadinya gerak semu. Dan yang ketiga, terjadinya perbedaan atau pembagian waktu. Selain berotasi, bumi juga mengelilingi matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk 1 kali mengitari matahari adalah 365 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi mengakibatkan terjadinya perubahan musim di bumi. Akan tetapi,
Perubahan musim ini terutama terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Sementara untuk bagian daerah yang letaknya di sekitar Khatulistiwa seperti Indonesia, perubahan musim tidak terlalu jelas dirasakan. Karena daerah ini selalu menerima pancaran sinar matahari yang hampir sama sepanjang waktu. Nah, kalian dapat lihat di sini gambar dari perubahan musim yang terjadi akibat dari pengaruh revolusi bumi. Jadi, bumi belahan utara dan selatan terbagi menjadi 4 musim, yaitu ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Di Indonesia, panjang waktu siang hari relatif sama dengan panjang waktu malam hari, yaitu masing-masing 12 jam. Sementara, di belahan bumi utara dan selatan, panjang waktu siang dan malam selalu berubah pada setiap musim. Di belahan bumi utara yang menjauhi matahari mengalami musim dingin. Pada waktu itu, bagian bumi utara lebih sebentar mendapat pancaran sinar matahari. Akibatnya, lama siang hari kurang dari 12 jam. Belahan bumi selatan mengalami musim yang berbeda dari belahan bumi utara. Saat belahan bumi utara mengalami musim dingin, belahan bumi selatan mengalami musim panas. Dan sebaliknya, jika belahan bumi utara mengalami musim panas, belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Nah, ternyata perubahan musim juga dimanfaatkan masyarakat dunia untuk berbagai kegiatan. Misalnya olahraga. Nah, kalian pasti tahu tentang pesta olahraga Olimpiade? Ya, Olimpiade juga diikuti oleh Indonesia. Tapi yang diikuti Olimpiade Indonesia ini adalah Olimpiade musim panas. Olimpiade itu ada 2, ada Olimpiade musim panas, ada juga Olimpiade musim dingin. Nah, Olimpiade musim dingin yaitu Olimpiade yang khusus mempertandingkan cabang olahraga yang dilakukan di atas es atau salju. Apabila langit cerah pada malam hari dan bulan bersinar, kalian sering melihat bahwa bentuk bulan yang bersinar berubah-ubah dari hari ke hari. Mengapa demikian? Sebenarnya, bentuk bulan tidak berubah, akan tetapi karena gerakannya terhadap bumi, bentuk bulan kelihatan berubah-ubah. Bulan dalam peredarannya melakukan 3 gerakan, yaitu yang pertama, berputar pada porosnya atau rotasi. Lalu gerakan yang kedua, bulan mengelilingi bumi atau revolusi. Dan yang ketiga, bersama dengan bumi, bulan mengelilingi matahari. Kita telah mempelajari gerakan bumi dan bulan. Bumi berevolusi mengelilingi matahari. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Akibatnya, bulan menyertai bumi mengelilingi matahari. Ternyata, gerakan bumi dan bulan mengakibatkan peristiwa alam yang amat menakjubkan, yang disebut dengan gerhana. Mari kita pelajari peristiwa alam ini ya. Yang pertama, gerhana bulan. Kalian coba lihat gambar ini. Kapankah terjadi gerhana bulan itu? Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Mengapa pada saat terjadi gerhana bulan, bulan tampak sedikit demi sedikit tertutup oleh suatu benda dan akhirnya tertutup? Bumi selalu mengelilingi matahari. Di samping itu, bumi juga selalu dikelilingi oleh bulan. Pada bulan purnama, bumi berada di antara bulan dan matahari. Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan bulan terletak segaris. Nah, keadaan ini menunjukkan bahwa gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada saat bulan purnama. Pada saat gerhana, permukaan bulan yang terang sedikit demi sedikit memasuki bayangan bumi sehingga tertutup. Karena matahari lebih besar dari bumi, maka ada 2 macam bayangan bumi yang timbul, yaitu bayangan inti atau umbra dan bayangan kabur atau penumbra. Bayangan inti atau umbra sangat gelap dan berada di tengah-tengah, sedangkan bayangan kabur agak terang mengelilingi bayangan umbra. Lamanya gerhana bulan bisa mencapai 6 jam, tetapi gerhana bulan total paling lama 1 jam 40 menit. Pada saat bulan berada dalam bayangan inti, bulan tidak kelihatan sama sekali atau gelap. Dan pada saat bulan berada pada bayangan kabur, bulan kelihatan samar-samar.
Ada beberapa jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total terjadi apabila seluruh permukaan bulan masuk ke dalam bayangan umbra atau inti. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila hanya sebagian saja permukaan bulan yang masuk ke dalam bayangan umbra atau inti. Dan sebagian lagi ada dalam bayangan penumbra atau kabur. Gerhana bulan sebagian terjadi sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Gerhana bulan penumbra terjadi apabila seluruh bagian bulan masuk ke dalam bayangan penumbra. Hal-hal penting dari gerhana bulan ini. Yang pertama, gerhana bulan hanya terjadi pada saat bulan purnama. Lalu, gerhana bulan total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan penumbra. Pernahkah kalian mengalami peristiwa gerhana matahari? Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Pada permulaan gerhana, bulan mula-mula menutupi matahari sehingga keadaan yang cerah berangsur-angsur menjadi gelap. Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari pada siang hari terhalang oleh bulan sehingga untuk beberapa lama saatnya sinar matahari tertutup dan tidak tampak dari bumi. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Nah, ini adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Karena bulan lebih kecil dari bumi, maka gerhana matahari total pun berlangsung tidak lama, yaitu hanya kira-kira 7 menit. Nah, ini adalah gambar bagaimana keadaan ketika terjadi gerhana matahari total. Selanjutnya, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi pada saat bumi berada pada bayangan kabur atau penumbra, sehingga ada bagian matahari yang tidak terlihat normal atau terang. Karena bayangan kabur lebih luas daripada bayangan inti, maka gerhana matahari sebagian juga lebih lama dibandingkan dengan gerhana matahari total. Nah, ini adalah penampakan dari gerhana matahari sebagian. Berikutnya gerhana matahari cincin. Gerhana ini terjadi di daerah atau permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal demikian terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Di daerah yang terkena gerhana ini, matahari tampak bercahaya berbentuk seperti cincin, sedangkan di bagian tengahnya kelihatan kabur. Nah, penampakannya seperti ini ya. Gerhana matahari cincin. Revolusi bumi dan revolusi bulan dimanfaatkan orang untuk menandai waktu dari hari ke hari. Sekarang kita pelajari 2 sistem penanggalan yang dibuat, yaitu Masehi atau tahun Syamsiah berdasarkan revolusi bumi dan tahun Hijriyah atau Qamariyah berdasarkan revolusi bulan. Yang pertama adalah tahun Masehi atau tahun Syamsiah. Tahun Masehi atau tahun Syamsiah disebut juga dengan tahun matahari atau surya. Tahun Masehi ini didasarkan atas revolusi bumi mengelilingi matahari. Nah, sekali bumi mengelilingi matahari itu memerlukan waktu 365 hari. Dalam tahun Masehi, 1 tahun dibagi menjadi 12 bulan. Penetapan tahun Masehi ini mula-mula dilakukan oleh Julius Caesar dari kerajaan Romawi.
Orang Romawi menetapkan 1 tahun terdiri atas 365 hari, sedangkan sisa yang 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan selama 4 tahun sehingga menjadi 1 hari. Tambahan 1 hari tersebut dimasukkan ke dalam bulan Februari yang biasanya 28 hari menjadi 29 hari, sehingga 1 tahun tersebut terdiri atas 366 hari dan disebut dengan tahun kabisat. Nah, ini adalah nama-nama bulan dan juga lamanya pada penanggalan tahun Masehi. Kalian pasti sudah tahu ya, dari bulan Januari sampai Desember dan jumlah harinya dalam 1 tahun adalah 365 hari. Tahun kabisat 366 hari, terjadi 4 tahun sekali. Berikutnya tahun Hijriah atau Komariah. Pada saat bumi telah mengelilingi matahari 1 kali, bulan telah mengelilingi bumi 12 kali. Lamanya bulan mengelilingi bumi 1 kali adalah 29,5 hari. Dengan demikian, 1 kali bulan revolusi lamanya sama dengan 12 kali 29,5 hari, yaitu 354 hari. Tahun yang didasarkan pada perputaran bulan ini disebut dengan tahun Komariah atau tahun Hijriah. Jadi 1 tahun Komariah itu sama dengan 354 hari. Sistem penanggalan Hijriah ini dibuat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemimpin besar Islam yang hidup antara tahun 586 Masehi sampai 644 Masehi. Tahun pertama hijrah ditetapkan oleh Khalifah Umar untuk menandai tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, penetapan tahun hijrah ini berdasarkan kala revolusi bulan. Nah, ini adalah nama-nama bulan beserta lamanya pada penanggalan tahun hijriah, dimulai dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Jumlah harinya adalah 354 hari. Nah, demikian pembahasan kita hari ini masih tentang bumi dan tata surya, dan dengan diakhirinya sistem penanggalan berarti selesai juga pembahasan kita tentang bumi dan alam sekitar. Nah, tugas untuk kalian adalah kalian dapat mengerjakan latihan soal halaman 216 sampai 219 bagian 1 dan 2. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Bu Santi harap semoga kalian dapat memahami materi kali ini. Bu Santi mohon maaf bila ada salah. Oh ya, jangan lupa teman-teman belajar ya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan PH. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahaminya. Mohon maaf sekali lagi dari Bu Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.